Jadi selain orang yang tidak patuh kepada Allah menyesal ketika meninggal dunia, orang yang baik pun juga menyesal. Tapi menyesalnya beda. Kalau menyesalnya orang tidak baik tadi ketun, kenapa biar kok gak nuruti perintah Allah. Lah nek wong sing api menyesali niku ketun biar kok amali mek didil. Napa gak sing akeh ngono iki. Nah, dikisahkan dalam sebuah riwayat ada seorang bernama Sa'ban. Sa'ban ini adalah jamaah masjid rutin subuh. Manggone pancet. Mamane senden apa cagak terus pancet ngono ae. Nah, sehingga nek mboten mlebu ketok. Lho kok gak ono iki. Lah Kanjeng Nabi iku ndelok ngene Sa'ban kok gak ono wong iki. Karena dia jamaah rutin dinteni. Juga teko-teko sampai subuh jangan entek. Karena subuh jangan entek terus ya mbake sholat subuh. Lah setelah sholat subuh lalu bertanya kepada para sahabat, apakah ada yang mengetahui rumahnya Sa'ban? Lho dadakno sing ngeru ngacung. Lah setelah ngacung ini lalu Rasulullah minta supaya diantarkan ke rumahnya Sa'ban. Berangkatlah Nabi beserta yang ngacung tadi. Sampailah di rumahnya. Panjenengan tahu perjalanannya berapa jam? Perjalanannya dari masjid tadi ke rumahnya ternyata 3 jam. Tiap hari hadir di masjid. Bayangkan coba. Jalan. Kira-kira mriki pundi nggih? Mojosari ngono, gak orang ado ah. Wah, nggih tenang. 3 jam nih lho. Bendina iki jamaah subuh luar biasa. Nggih, berarti iki jam 4 ya berarti budal jam pinten niku? 2, 3, 4. Ya jam 1. Jam 1. Mari salat tahajud subuh. Masyaallah, adik ya waduh ya. Lalu ngelak kurang adoh. istrine mau ngendika ten ngene Kanjeng Nabi. Sinten jenenge? Kanjeng Nabi takon ten ngene bojone wau. Kenapa Sa'ban tadi pagi kok ndak ke masjid? Ya Rasulullah, panjenengane sinten bojo kula wau pun sedo wau injing. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ditambahi malih kali bojone wau. Cuma saya yang menjadi masalah itu Sa'ban tadi ketika nazak ngomel. Ngomel apa iki? Ngomel ngenten. Waduh, kenapa enggak lebih jauh? 1. Nomor 2, waduh, kenapa tidak yang baru? Nomor 3, waduh, kenapa tidak semuanya? Lo ini mengganggu pikirannya istrinya. Kok ngomong ngono iku apa maksudnya? Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi menjelaskan bahwa orang yang akan meninggal dunia itu hijab yang menutupi matanya ini dibuka oleh Allah. Jadi desain mata kita itu beda loh. Panjenengan enggak percaya. Panjenengan bayangkan kali lowo. Enggak. Lowo nek bengi itu ajeng. Nek kapan awan nyekukruk soalnya gak ketok. Nama dhewe awan ketok. Nek bengi kepaten ketok. Lho ketok selalu lampune. Mboten lampu mboten ketok panjenengan. Artinya apa? Desain mata kita itu beda. Nah itu ketika orang itu akan meninggal dunia, disingkap mata yang menutupi, hijab yang menutupi hal-hal yang gaib itu dibuka oleh Allah sehingga tampak amalnya tadi sing berjalan 3 jam setiap hari ditampakkan oleh Allah amalnya, ditunjukkan pula pahalanya. Getun deh. Waduh, kenapa ndak lebih jauh itu loh. Kok mek 3 jam kira-kira ngoten ya. Menyesal. Kayak menyesal api ya. Nah, niku penyesalan orang-orang yang sudah yang pas saat
akan meninggal dunia. Kemudian nomor 2-nya, waduh kenapa ndak yang baru? Ternyata Sya'ban ini ketika akan berangkat ke masjid, dibuka pintu rumahnya dadak ini wadem. Balik mlebu. Nggo rangkepan, jane mboten adem. Lah rangkepan iki elek. Engko tujuannya nanti kalau di masjid dicopot, jadi tetap dia ketika sholat pakaiannya bagus. Tapi di tengah jalan ketemu orang yang kedinginan, hampir mati. Terus pakaiannya tadi dicopot, dikemulo nang kene yang niku wau punjul diajak sholat subuh berjamaah. Itu ditambahkan oleh Allah. Punjul didudono pahalane, getun ndeke. Waduh, kenapa ndak yang baru? Lah sing rombengan ngene, pahalane koyo ngene, apa mana sing baru? Itu penyesalan nggih. Ayo penyesalan apik. Ajeng nomor 3. Sya'ban niku biasanya esuk niku sarapan roti dengan susu. Di roti dicupno susu ngene enak. Sinten sing dereng tahu? Niku enak. Roti dicupno susu, dipangan enak. Ajeng dimplok ngenten. Teko pengemis. Dia bilang dia minta diberi rotinya itu karena dia sudah 3 hari tidak makan. Wah bingung ya. Akhirnya karena dia memang orang baik ya, tetap dikasih parodang, tugeldang. Nah itu ditampakkan oleh Allah amalan-amalan itu, kemudian ditunjukkan pahalanya getun. Waduh kenapa gak kabeh? Nah separuh kayak gini apa maneh kabeh? Ya, menyesal. Apa pelajaran yang kita ambil supaya kita beramal itu maksimal gitu loh ajane. Intinya di situ ya. Karena mereka nanti akan meninggal dunia akan menyesal karena getun biyen kok amal sing akeh sih rek, kok mek didik ngene lho. Ngoten nggih. Itu terkait dengan penyesalan-penyesalan orang yang akan meninggal dunia. Nah, kemudian terkait dengan misalnya keluarganya yang dapat musibah kematian, itu artinya apa? Ujian itu kekurangan jiwa. Ya, jiwane di rumah itu diambil sebagian, maka disebut kekurangan jiwa. Wal anfusi. Quran menjawab nih. Wala nabluwanakum bisai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh kami akan menguji kamu sekalian dengan sesuatu yang berupa ketakutan. Oh, ketakutan ini ketoke enteng mboten enteng. Ujian-ujian itu nanti dihadapkan kepada kita itu juga kita belum tentu kuat loh. Maka kita mohon pertolongan Allah supaya diberi kesabaran. Ya. Terutama ujian-ujiannya bentuk sing enak. Niku angel. Nek bentuk sing gak enak cek gampang nek awake merasa diuji. Kalau diberi kebaikan itu belum tentu merasa diuji. Contohnya apa? Korun. Nah, korun iku dikai sugih mbek Gusti Allah Subhanahu wa taala sampai saking sugihe kunci-kuncine iku dipikul karo beberapa orang ndak kuat. Saking akeh. Nah itu diperingatkan oleh ulama-ulama zaman dulu supaya bersyukur kepada Allah. Nggak mau, nggak ngereken. Dia bilang, saya sugih ini karena kepintaran saya. Bukan karena yang lain. Nah, congkak. Maka ketika dia pamer di jalan raya, membawa kroni-kroninya, juga harta-hartanya dipamerkan. Lalu setelah itu Allah tenggelamkan harta dan dirinya ke dalam tanah. Ya, karena dia tidak merasa itu diuji. Kalau ujian yang jelek-jelek, ketok itu uji. Nah, ujian seperti itu sulit. Nah, itu diuji kita itu dengan ketakutan. Ketakutan kita masih tahu kita apa enggak, apakah kita minta kepada selain Allah. Padahal tiap hari kita itu berdoa kepada Allah, ya karena butuh, ya karena nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan.
Tapi ketika dihadapkan dengan ketakutan macam-macam nih. Takut melarat, takut apa, takut macam-macam. Itu bisa berubah. Bisa orang itu lepas dari tauhid. Karena kadang larinya ke dukun misalnya. Nah, dukun itu menggunakan tenaga jin. Maka yang di situ masuk dalam kategori kesirikan. Lah bisa larinya seperti itu loh. Lah kita sebagai orang Muhammadiyah itu ada pelajaran PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Bagaimana kita sebagai pribadi di dalam berakidah. Bagaimana kita sebagai pribadi di dalam ibadah. Bagaimana kita sebagai pribadi di dalam muamalah. Bagaimana kita sebagai pribadi di dalam organisasi. Itu diatur semua. Sampai perkara bisnis, perkara di dalam keluarga diatur semua. Yang kadang-kadang rata-rata kita sebagai pengurus saja kadang-kadang nggak ngerti. Karena tidak ada pelajaran kemuhammadian. Kalau di tempat saya yang saya bagian ngisi kemuhammadian. Supaya ada perimbangan antara kemuhammadian dengan al-Islam. Jadi itu diatur semua. Nah, salah satu contoh ya. Di kota niku calon wali kota loro. Situ wedok, situ lanang. Lah Muhammadiyah niki enten sing dadi tim sukses sing lanang wae. Terus gawe isu ojo milih pemimpin wedok. Coba. Nah, saya mengetahui seperti itu, akhirnya saya lihat di pendapat Muhammadiyah, ternyata Muhammadiyah tidak mempermasalahkan masalah wanita jadi pemimpin, boleh. Karena tidak ada larangan. Dan mereka menjadikan pemimpin itu sebagai yang tidak boleh dijadikan pemimpin mengacu kepada Quran surat 4 ayat 34. Yang apa, Cok? Surat 4 ayat 34. Nggih. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan atau istri. Nggih. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang. Dan kalau perlu, pukullah mereka. Tapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Nah, niku biasanya digawe ayat untuk menjustifikasi bahwa perempuan nggak boleh jadi pemimpin. Ayat itu dipakai. Padahal kalau panjenengan tahu ayat itu asalnya apa? Gegere rumah tangga, wedok lanang lapor nanggone Rasulullah. Turun ayat itu. Nanti menjelaskan fungsinya tugas orang laki-laki itu bagaimana. Orang perempuan itu bagaimana? Orang perempuan diharapkan itu yang soleh. Orang soleh itu kayak apa? Wanita soleh itu orang taat kepada Allah. Dan fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi. Wanita itu menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Jadi masing-masing tugas ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Tadi konteksnya itu bukan masalah pimpinan umum, tapi pimpinan rumah tangga. Nah, setelah saya lihat di Muhammadiyah ternyata tidak mengharumkan. Karena konteks ayat itu adalah konteks rumah tangga, bukan pemimpin publik. Nah, akhirnya tim suksesnya Pak Muhammadiyah tadi pas ngaji pesen nanggone mubaleke. Engko sampe terangno pemimpin wedok gak oleh.
Asa itu mendengar. Atau il pun mubalagi. Aman aja ate nerangno wong wedok gak oleh jadi pimpinan lho ya. Karena Muhammadiyah tidak mengharamkan. Lah disinilah bagaimana peran kita sebagai pribadi di dalam organisasi. Nah, di dalam pelajaran PIWM itu nek ono masalah kembalinya kepada aturan organisasi. Lah organisasi tidak mengharamkan. Lah apa kita membuat fatwa mengharamkan? Akhirnya saya ancam. Nek sampean ndablek ngeyel, sampean tak pecat. Dari apa? Sing dheweke nggone jadwal khutbah Jumat itu saya. Nek sampean ngeyel wis tak del sampean kok ngene. Akhirnya dia taat, akhirnya tidak menerangkan. Ya begitu. Nah ini namanya pribadi di dalam organisasi. Oke. Seperti itu. Nah di dalam itu tadi Allah itu akan menguji kita dengan ketakutan, kemudian dengan kelaparan. Wong nek lapar itu enggak bisa melakukan pelanggaran. Bisa mencuri, bisa macam-macam, bisa nekat. Tapi kalau hukum di dalam Islam itu nek mencuri kan dipotong tangannya. Tapi bisa juga ada yang tidak. Kalau mencurinya tadi dikarenakan musim paceklik, tidak ada makanan, kesulitan makanan, maka mencuri dalam kondisi seperti itu masih dimaafkan. Tapi nek mencuri profesional itu baru. Nah, seperti korupsi itu profesional. Gitu. Nah, makanya dua, melihatnya itu dua. Nah, itu diuji kita dengan kelaparan. Wal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Terus diuji dengan kekurangan harta. Sambut gawe bendino koyo ngene gak cukup bae. Ya. Kalau enggak cukup berarti orang itu miskin. Orang miskin itu sebenarnya orang sudah bekerja tapi tidak cukup. Lah itu kalau dalam syariat Islam ada lembaga-lembaga sendiri yang mengurusi itu. Ya. Nah ini biasanya tidak kita lakukan. Nah diuji dengan kekurangan harta, kemudian kekurangan jiwa, diuji dengan kematian. Nah kalau diuji dengan kematian ini kita memberikan pesan kepada keluarga itu disuruh bersabar. Karena apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap diri itu akan merasakan mati. Keluarga yang ditinggalkan juga akan mati. Sama saja. Seperti saya ini sumure mepet tombolo ya. Dari wong dilirik malaikat dari iya masih sampe tau dilirik berdoa ya. Nggih. Jadi yang penting kita tuh siap gitu aja sebenarnya. Ada pertanyaan kenapa sih orang takut mati? Karena yang dibangun itu dunia, bukan akhirat. Kalau orang itu membangun akhirat tidak takut mati. Panjenengan tahu cara berpikir kita dengan orang-orang ahli sufi itu beda. Kalau kita memang kebanyakan terlalu berpikir dunia. Jadi kecintaan kepada dunia itu lebih. Tapi panjenengan tahu orang sufi itu dengan kematiannya dia senang. Loh kok bisa? Karena dia akan bertemu dengan kekasihnya. Siapa kekasihnya? Allah. Beda kan? Karena dia selalu berpikir tentang Allah. Ingat kepada Allah. Nah itu kan beda cara berpikirnya. Nah kemudian kekurangan jiwa, kemudian kekurangan buah-buahan. Ya, buah-buahan itu juga menjadi masalah juga. Ya nek buah, misalnya kekurangan buah pari ya pada karo beras gak ono lah ngoten. Nah niku diuji 5 hal itu, maka siapa mendapatkan ujian semacam itu supaya sadar memang itu sedang diuji oleh Allah. Bahkan kita yang mengatakan kita beriman itu akan diuji oleh Allah. Akasiban nasu ayutroku ayakulu amana wahum la yuftanun. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman kepada Allah padahal kamu belum diuji? Anda kan bisa lihat dalam Quran surat 29 ayat 2.
ayat 29 itu ayat Ankabut ben enggak salah. 2. Ya 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Nah, itu artinya orang yang beriman itu pasti diuji. Nah, ujiannya bentuknya macam-macam itu. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu, kalau memang itu ujian, nah kita disuruh bersabar, kan gitu aja sebenarnya. Oke. Jadi kepada sohibul musibah itu diharapkan supaya bisa bersabar karena apa? Karena memang semua kejadian itu adalah kehendaknya Allah. Ya. Kalau kita kemudian meraung-raung, menangis yang luar biasa seakan-akan tidak bertuhan, itu yang tidak dibolehkan. Kapan nangis terisak-isak karena tanda cinta, boleh. Orang nangis itu kan juga karena tanda cinta. Nah, kalau misalnya ono bojone mati ngono wis wedok guyu berarti seneng gak cinta berarti ngono. Ngoten lah. Bojone mati kok bersedih nangis ya berarti masih ada cinta gitu. Ada yang lain. Aneh bojone mati ketok iso weneng. Waduh, bahaya ini. Bahaya. Cadangan, Pak. Cadangan ini.